ada istilah yang selalu saya ingat baik-baik dari dosen kita mungkin ya. Bagaimana seorang pendeta, bapak pegang Alkitab, anak pegang botol. Guru pertama bagi seorang anak adalah orang tuanya. Halo bro, selamat malam. Ketemu lagi di Warung Malam Mas Bro. Darat. Sudar. Oke, jadi teman-teman kita setiap minggu nih kita selalu buka warung susu darat ya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, obrolannya ya yang suka-suka lah kita bercerita. Nah, teman-teman ada baiknya ditonton, kalau nggak mau nonton juga ya nggak apa-apa, tapi jangan dipaksain untuk nonton. Karena buang-buang waktu. Buat yang udah nonton, thank you loh. Udah buang waktu dengan sia-sia. Semoga bermanfaat ya buat buang kuota. buang kuota. Rata-rata viewers 150 ke atas. Oh, Woi, lumayan. iya. Akun gua aja udah 20 akun gua. Ngomong-ngomong kedua kenapa di mute gue ini? Oke, malam ini kita akan ngobrol ya. Topiknya menarik, sangat menarik, dan kita kedatangan tamu narasumber dari jauh nih, dari Jawa Tengah. Dia adalah siapa Bro Andi? Mungkin Bro Andi yang bisa jelasin siapa narasumber tamu kita malam hari ini yang bomba. Oke guys, jadi narasumber kita pada malam hari ini namanya ini Pendeta Okto Ferdinand. Salam Pendeta. Salam, selamat malam. Halo Pendeta. Malam, Pendeta. Jadi pendeta ini saat ini melayani di daerah Kudus di Jawa Tengah. Kebetulan kami pernah melayani bersama-sama di daerah Jawa Tengah, jadi kenal baik dengan pendeta ini. Dan kalau ngelihat topik yang mau kita diskusikan malam ini kan kalau nggak salah kita mau ngomongin mengenai homeschooling ya, Bro ya? Iya. Homeschooling atau home learning karena di era pandemi ini sekarang ini lagi hits karena mau nggak mau keluarga kita, anak-anak kita sekarang harus belajar di rumah. Nah, keluarga pendeta Okto ini yang gue kenal di Jawa Tengah ini, anak-anaknya ini sudah homeschooling, jadi sudah praktisi homeschooling. Jadi kita bisa tanya-tanya sama pendeta ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ketahui mengenai homeschooling, dan itu nanti pendeta ini akan menjawabnya, dan mudah-mudahan ini jadi kali ini mudah-mudahan video kita jadi video yang bermanfaat lah sedikit. Boleh begitu ya? Yes. Oke, gitu ya. Oh, kita keren banget ya. Jadi ukurannya kali ini kalau sampai sempat nggak bermanfaat berarti ini bicara yang diundang masalah gitu ya. Begitu ya. Ini berat banget naruhnya. Naruh bebannya berat banget. Kalau nggak jadi bermanfaat berarti ya pendeta perlu berpikir lagi. boleh sama dengan dunia ini pendeta. Kalau dunia kan banyak yang bermanfaat, kita nggak bermanfaat sekali-sekali. Oke, teman-teman ya. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kemarin ya, Mendikbud kita kan udah ngumumin ya, setelah pandemi COVID-19 ini bahwa pembelajaran jarak jauh itu juga akan permanen. Nah, ada beberapa keresahan ya yang kalau gue baca dari ini, wah anak gue nangis begitu dengar ada kabar dari Pendidikan dan Kebudayaan ini mau pembelajaran jarak jauh. Wah, kayak anak gue juga mikir, wah terus gimana dong Pak sama teman-teman dan sebagainya. Nah ini kan nggak tahu ya, ini masa transisi seperti ini anak-anak gimana secara psikologinya. Tapi ternyata sejauh ini sudah ada kayak Pastor Okto ini udah menjalankan anak-anaknya yang namanya homeschooling. Ya berarti bukan hal yang baru, begitu kan ya? Padahal kita dari pemerintah sendiri mau ngejalanin ya. Nah ini kayak gimana sih sebenarnya homeschooling itu tuh manfaatnya, bagaimana dengan sosialnya, terus perkembangan secara knowledge mereka belajar itu kayak gimana sebenarnya. Kita mungkin langsung boleh tanya aja ke Pastor ya, Pak Pastor Okto mungkin bisa jelasin ke kita kayak gimana sih, ini harus kita benar-benar terbuka nih minded kita sebagai orang tua. Oke, silakan. Ya mungkin di awalnya pertanyaannya ya apa alasan pendeta anak-anaknya homeschooling kan begitu ya? Iya. Oke. Jadi ini satu pertanyaan yang terus terang
sepertinya mudah, tetapi sulit juga karena memang sejak anak-anak kami mengenal belajar, mereka belum pernah sampai saat ini berada di sekolah yang formal. Mereka ada di sekolah informal. Oh, Jadi- informal ya namanya ya. Iya, sekolah informal, bukan non formal ya. Informal. Informal. Jadi kalau coba kita sebenarnya ada mau saya tunjukkan satu tampilan, tapi dasar kalau ditanya kenapa dasarnya memilih itu adalah oleh karena satu, ketika memang kami menikah, kemudian tentunya memplanningkan punya anak ya. Kemudian kami mengingat dengan jelas bahwa anak-anak ini titipan, di mana apalagi kami sebagai seorang pelayan di bidang kerohanian, sebagai seorang pendeta, tentunya akan sangat membuat frustrasi ketika kami berbicara bagus di mimbar. Ya, ada istilah yang selalu saya ingat baik-baik dari dosen kita mungkin ya. Bagaimana seorang pendeta, bapak pegang Alkitab, anak pegang botol. Jadi jangan sampai itu yang terjadi. Itu sebabnya dasar inilah yang membuat saya berpikir bahwa memilih jenis pendidikan apa yang kita akan pakai. Dan dari beberapa buku yang saya baca, tentunya Alkitab juga menjadi dasar penuntunnya, maka saya pilihlah sekolah rumah. Sekolah rumah itu bukan berarti sekolah di rumah. Ini seringkali yang sekolahnya di rumah. Enggak, sekolah rumah. Sekolah rumah itu tempatnya enggak bisa dibatasi secara ruangan. Sekolah rumah itu secara tempat bisa ke alam, bisa ke kebun binatang. Seringkali anak-anak saya belajar bahkan di dalam mobil dalam perjalanan pelayanan. Ya, Bro Andi pasti pernah datang seminar saya ke kantor, misalnya lagi ada seminar. Baru maituannya Bro Andi tanya, mana istri Pastor? Lagi ngajar anak-anak. Ya, di mobil atau kadang di bawah pohon cemara itu. Itulah yang terjadi kan. Setelah selesai, baru mereka turun ke bawah dan untuk bermain bola kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi pastor ya, sebetulnya kayak gitu itu menjadi suatu, boleh nggak kalau gue sebutnya itu adalah keegoisan daripada orang tua misalnya, yang gue pengen ajarin anak gue sendiri gitu kan. Gue nggak mau dia bermain dengan yang lain, dan gue maunya dia di mobil sama gue. Dan ketika gue jalan di bawah pohon, terus sini lu gue ajarin gitu loh. Gimana dengan sosial? Ya ini kan overprotective dong ya orang tuanya ya. Nggak, mungkin ini dulu kalau menurut gua. Nah, gimana? Tadi belum sempat dapat saya ininya dulu, alasannya, tujuannya gitu, filosofinya atau dasarnya. Dasarnya pastor, dasarnya gitu loh. Apa dasarnya kok? Apakah ada sesuatu tujuan kah atau ada backgroundnya? Dasarnya apa sih pastor? Kalau boleh Dasarnya? tahu. Iya. Mungkin saya kasih lihat dulu, ini mungkin gambaran secara umumnya aja dulu deh ya. Ya, boleh pastor. Gambaran secara umumnya. Coba Share screen ya. Oke. Iya. Ini sekolah rumah ya. Sekolah rumah yang dalam istilahnya homeschooling ya. Oke. Jadi kalau browsing kalian akan dapatkan ini bahwa pengertiannya adalah ya jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang seringkali disebut dengan informal. Tetapi jangan lupa bahwa ini dilakukan di rumah, di bawah pengaruh orang tua, dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya, seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya. Iya. Dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif. Iya. Ya. Dan pengertian lainnya adalah
bukanlah lembaga pendidikan, bukan juga bimbel yang dilaksanakan di sebuah lembaga, melainkan model pembelajaran di rumah. Oke. Oke, dengan orang tua sebagai penanggung jawab utamanya. Dan orang tua bisa berperan sebagai guru atau juga mendatangkan guru, pendamping atau tutor ke rumah. Ya. Jadi dengan gambaran ini seringkali orang salah mengartikan bahwa sekolah rumah itu adalah sebuah sekolah yang kalau boleh saya bilang, kalau di Indonesia ini mengalami perubahan sih. Perubahannya adalah sekolah rumah itu seperti eksklusif. Oke. Atau seperti yang tadi kalian bilang tadi, menjadi keegoisan orang tua. Oh, pokoknya anak harus sama gua aja. Nggak boleh sama yang lain. Tetapi secara prinsip sebenarnya juga bisa dibilang hampir bisa dibilang begitu, karena kalau saya boleh bilang begini, misalnya begini. Coba bayangkan ya. Kita mempercayakan anak-anak kita untuk dididik oleh orang lain. Yang notabene mungkin kita lihat klasifikasinya, oh guru anak-anak itu S1, mungkin dia master. Sekarang saya mau tanya, kurang master apa kayak Bro Andi ini kalau dalam hal mengajar? Misalnya matematika, karena beliau adalah seorang akuntan. Bahkan mungkin biasa menghitung angka-angka yang MM-an kan begitu. Yeah. Jadi menurut saya kita orang tua jauh lebih punya kapasitas untuk itu. Ya. Dan ada beberapa alasan orang menggunakan memilih untuk sekolah homeschooling ini ya. Ini alasannya, beberapa alasan yang ada. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif, maka orang tua memilih untuk sudah kita homeschooling aja. Okay. Agar dapat lebih menekankan kepada pelajaran agama atau moral. Orang tua menarik anaknya dari sekolah formal. Atau beberapa orang tua yang ilmunya kelewatan terlalu tinggi mungkin ya, tidak setuju dengan pengajaran akademik di sekolah. Ya, di sekolah negeri atau sekolah swasta itu. Tetapi ada juga yang punya alasan karena tujuan tertentu. Nah, coba kalau kita lihat sih. Sebentar. Kalau di lingkungan sekolah yang tidak kondusif ini kondisinya yang ada perang, wabah, bencana alam, kriminalitas yang tinggi. Oke. Ya, ini bisa karena tidak kondusif tadi. Dan dengan tujuan tertentu. Apa nih tujuannya? Ini kalau saya masuk ke sini, nah ini kadang mungkin nanti jangan sampai ada yang kebakaran jenggot walaupun kalian mungkin nggak punya jenggot ya. Waduh, saya Ya. jadi enak nih deh, jenggot saya ada nih loh. Nah, itu Pastor. sudah. Nah, Itu loh ya. sama lah kita berjenggot juga. Oh ya. Oke. Tujuan tertentunya lah, semua kita tujuannya punya anak disekolahkan supaya sukses. Iya. Nah, sekarang ukuran suksesnya apa nih? Nah, secara duniawi, secara rohani. Cakep. Nah, secara rohani, maka seringkali kita menjadi menilai bahwa pendidikan tadi kita perlu lebih tekankan kepada pelajaran-pelajaran agama atau moral. Karena berhubungan dengan hal rohani. Nah, kalau boleh tadi dibilang, kenapa pastor pilih itu? Alasan inilah yang saya mau tuju. Alasan Lebih ke rohani. agama dan moral Alasan, gitu ya. iya, alasan terbesarnya lagi nanti adalah kalau di sini slide yang di sini sebenarnya tapi nggak kelihatan di sini, itu adalah keselamatan itu sendiri. Haleluya. Nah, jadi Luar biasa. saya nggak bisa. Jadi karena mungkin kalau mungkin listener kita yang nonton atau yang dengar ini mungkin mereka punya tujuan yang lain kan, artinya beda keyakinan ya. Tetapi semua kita tujuan utamanya adalah keselamatan. Sehebat apapun yang kita mau kejar, tanpa keselamatan nggak sukses kita. Siap. Jadi memang dibalik semua ini adalah tujuan keselamatan itu sendiri yang terpenting. Betul, Pastor? Amin. Wah, Haleluya. kesimpulannya nih berarti ya. Haleluya. Kalau sudah begitu saya ini terharu dan sudah tidak tahu lagi mau ngomong apa. Yang bikin kita sukses itu sebenarnya bukan pendidikanmu, bukan kehebatanmu, akal budimu, tetapi Tuhan yang kau layani.
Amin. Jadi, artinya kan tadi udah dibilang bro, tujuannya ini rencana keselamatan. Jadi kalau rencana keselamatan itu udah nggak mikirin lagi ke depannya mau jadi apa. Udah siap besok masuk surga.